Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita masih melanjutkan bab larangan berghibah dan menjaga lisan. Ucapan ini betul-betul Allah catat. Allah catat dan bisa membawa kita ke surga atau sebaliknya. Ini masih tentang ucapan, dan ini lebih tegas lagi nih Rasulullah mengingatkan. Wa an Abi Abdurrahman Bilal ibn Haris al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallam, sungguh berucap atau berkata, bil kalimah, dengan ucapan atau kalimat-kalimat, min ridwanillahi ta'ala, yang atau dari keridhaannya Allah Ta'ala. Maka kana yadhunnu an tuballigha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Dia tidak menyadari dengan ucapannya itu, maka yadhunnu, tidak menyadari, antuballigha, bahwa ucapannya itu ma balaghat, itu apa? Akan menemuinya, ucapannya itu akan terus menemuinya, ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Jadi dia tidak menyadari dengan ucapannya Allah mencatat untuknya, biha, dengan ucapannya itu, apa yang dicatat? Keridhaannya Allah. Sampai kapan? Ila yaumi yalqah, sampai nanti ketemu Allah. Ada ucapan yang membuat Allah ridho, dan itu dicatat terus menerus. Masya Allah. Jadi ucapan ini Allah senang banget. Ucapannya itu Allah senang banget. Dan kita nggak menyadari, maka yadhunnu, dia tidak menyadari ucapannya itu ternyata Allah itu ridho sekali, dan itu dia catat. Allah catat betul keridhoannya sampai nanti ketemu Allah. Makanya Rasulullah memberikan bahasa, dia sendiri nggak tahu ucapan apa itu. Ya kalau kita mencoba mencari-cari, tentunya ucapan itu yang membuat Allah itu senang, membuat Allah itu semakin dikenal, membuat Allah semakin
dicintai oleh hambanya yang lain. Banyak kalau sudah bicara Allah tuh semangat sekali. Loh, ada orang-orang kalau sudah bicara tentang Allah semangat sekali. Kalau ngomong yang lain dia on. Iya. Kalau bicara tentang dunia on dia. Tapi begitu bicara Allah semangatnya luar biasa. Rasulullah mengatakan, makana yadhunnu, dia sendiri nggak nyadari bahwa keridhoannya itu ucapannya itu membuat ridhonya Allah. Nah, tapi sebaliknya nih, wa innar rajula, sesungguhnya ada seorang, la yatakallamu bil kalimah, dia berucap dengan ucapan atau kalimat-kalimat min sakhatillah, yang membuat Allah itu marah. Maka yadhunnu, dan dia tidak nyadari, antuballigha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu. Dia enggak menyadari bahwa ucapannya itu dicatat sama Allah, ucapan-ucapan yang menjadikan Allah marah. Dan itu dicatat sampai kapan? Ila yaumi yalqahu, sampai hari di mana dia akan ketemu dengan Allah. Masya Allah. Na'udzubillah ya. Bukan dicatat malaikat, Ustaz. Hah? Bukan dicatat oleh malaikat, bukan. Allah langsung nih nyatet. Allah yang nyatet, Allah langsungin. Jadi apa namanya, Allah ya, kalau dibilang malaikat itu untuk apa sih gitu kan, apakah Allah butuh malaikat? Enggak. Allah enggak butuh malaikat, sama dengan kita jadi khalifah gitu kan. Tugas kita khalifah, memakmurkan bumi gitu kan. Kalau kita melanggar disanksi, kalau kita berbuat baik dipahala. Nah, malaikat sama menjalankan tugas-tugasnya itu dalam rangka pengabdian. Bedanya malaikat tidak bermaksiat. Itu. La ya'suna ma amarahum. Malaikat itu bedanya tidak bermaksiat. Malaikat nulis, mencatat. Allah lebih-lebih, catatannya Allah itu lebih. Kenapa lebih? Karena malaikat nggak mencatat hati. Ya, nggak mencatat apa yang di hati, nggak dicatat sama malaikat. Tapi Allah mencatat, karena tahu. Malaikat nggak tahu isi hati, ya kan? Aduh, jadi catatan Allah lebih lengkap. Catatan Allah lebih lengkap, lebih detail, ya gitu. Terus manfaat kedua, semua itu akan jadi saksi, ya. Jadi Allah dalam menghukum sesuatu harus ada saksinya. Maka semua itu harus ada saksinya. Baik saksi yang melekat pada diri orang itu, mulai dari tangan bersaksi kan, kemudian kulit, semua bersaksi. Nah, saksi eksternalnya adalah malaikat. Malaikat bersaksi. Nah, jadi Allah nggak bisa disalahin, dan bahkan Allah tidak akan menzalimi. Sekecil apapun tidak akan dizalimi oleh Allah. Oh, semuanya ada saksinya, ada catatannya, ada buktinya. Di hadapan Allah semuanya itu, Masya Allah. Ya. Jadi ada orang yang berucap, misalnya nih,
Dalam sebuah riwayat dia ngomong sesuatu di depan pemimpin. Ya. Kebetulan pemimpinnya itu zalim. Ucapannya itu dia ucapkan tanpa ada rasa takut, dan dia semata-mata ingin mengingatkan pemimpin itu. Ternyata masuk di hati pemimpin. Begitu masuk di hati pemimpin, yang tadinya pemimpin zalim, berbuat tidak adil sama rakyat, ternyata dengan ucapan orang ini cadar. Wah, itu kan Allah ridho banget itu. Kenapa? Karena banyak hamba-hambanya Allah yang jadi rakyatnya dia. Mungkin bisa jutaan kan. Dengan rakyat kekuasaannya itu jadi sejahtera lagi. Hanya gara-gara satu orang ngomong dengan tulus tanpa takut, dan dia nggak nyadarin, mungkin sambil canda, mungkin kadang-kadang ucapan sambil canda sama pemimpinnya itu, sehingga tidak tersinggung pemimpin, tapi dia langsung masuk jelek, wah gitu, terkesan. Masya Allah. Contoh misalnya gini, orang pemimpin yang tadinya suka bunuh misalnya ya, dikit-dikit ada ulama bunuh gitu ya. Nah terus kemudian ada orang dekat pemimpin ini yang ngobrol biasa gitu kan, ngomong itu emang selamanya kita mau bunuh orang gitu kan. Kalau bunuh orang itu ya tidak menyelesaikan masalah, bahkan mungkin akan lahir anak-anak yang punya dendam. Ngomongnya nyantai, tapi ternyata pemimpin itu langsung berpikir dia, iya ya, wah akhirnya nggak mau lagi membunuh orang. Akan bisa begitu tuh. Atau sebaliknya, kita jadi ngompor-ngomporin pemimpin. Wah, Masya Allah, yang akhirnya pemimpin itu melakukan kezaliman, kita dapat sampai kiamat, dapat pahala dosanya itu. Hati-hati, karena biasanya hal-hal gini tuh berurusan dengan kepentingan umum. Jangan sampai kita punya tindakan atau ucapan yang memancing seorang pemimpin untuk berbuat zalim kepada rakyatnya, dan Allah nggak suka. Wah, nggak sukanya itu sampai kiamat, sampai dia ketemu sama Allah. Nah itu bisa terjadi, dan dia nggak nyadarin juga, gitu ya, Masya Allah. Jadi ucapan ini harus betul-betul dijaga, ya. Apalagi ucapan kepada penguasa, ya. Karena penguasa ini sekali bertindak, sekali tanda tangan, itu berdampaknya itu rakyat seluruhnya, iya kan? Masif. Pak Fikri tahu. Pak Fikri memberikan rekomendasi, iya kan? Rekomendasi. Nah, rekomendasi, hati-hati nih rekomendasinya nih. Oke, tanah di sana boleh dimanfaatkan. Itu hati-hati. Ini, dan Allah nggak sukanya, atau yang membuat Allah marah itu sampai nanti dia ketemu. Ini ucapan-ucapan yang dampaknya itu masif, ya. Makanya harus hati-hati. Kita jadi
pegawai lah, misalnya pegawai biasa kayak saya, pegawai biasa. Kalau saya berbuat ataupun membuat dulu kan saya peneliti ketika meneliti sesuatu, kemudian kan ada rekomendasi tuh. Rekomendasi kalau ini benar-benar dibaca sama pimpinan, kemudian pimpinan ini maju ke atasannya, terus ke atasannya, bisa saja ke sampai presiden kan. Wah, ini ada penelitian aneh nih. Wah, dipikir-pikir menguntungkan dia kan, rakyat zalim. Mau kan bisa saja begitu, rakyatnya dizalimi, nguntungin dia gara-gara penelitian yang kita anggap tadinya sepele. Nah itu nggak sadar, kita nggak sadar. Jadi apa saja yang kita atau sekarang nih, dunia sekarang ini kan ucapan sekali saja itu viralnya luar biasa. Nah kalau sampai ucapan kita membuat orang itu sadar kepada Allah, Allah juga ridhonya sampai kiamat. Tapi kita berucap di medsos dengan ucapan-ucapan yang malah orang lain itu mempertanyakan Allah, naudzubillah ya, sampai ragu sama Allah. Iya, kok kita ngomong di medsos dengan sesuatu ucapan yang membuat orang itu akhirnya ada keraguan, kebimbangan di hati orang sama Allah, itu masif itu. Kemudian Masya Allah, pasti Allah marah lah. Padahal orang tadinya imannya biasa-biasa saja, gara-gara ucapan kita malah jadi goncang dia. Goncang, bagaimana ini? Apa iya? Wah, naudzubillah ya. Makanya ini ucapan itu benar-benar dicatat sama Allah, benar-benar dicatat sama Allah. Hati-hati dengan ucapan. Pokoknya ucapan, makanya kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Udah itu aja. Ngomong baik Al-Quran saja, salah menafsirkan sudah beda. Tafsirannya benar, tapi nggak ngerjain juga masalah juga. Wes pokoknya akhirnya ya enggak noh, yang penting diam. Kalau nggak bisa baik diam. Oh ya. Nah artinya tadi kan ketika kita ngomong kemudian berdampak kepada kebaikan, semakin yakin, semakin rajin, ucapan kita semakin rajin, membuat orang lain rajin ke masjid, ya, membuat orang lain rajin untuk memperbaiki diri, gitu kan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Ya memang ucapan-ucapan yang paling baik adalah ucapan yang mengundang, menganjurkan kepada Allah. Makanya tadi kalau udah bicara tentang Allah, semangat banget. Gitu. Bicara tentang syariatnya Allah, semangat banget. Gitu. Orang yang paling baik ucapannya adalah yang mengundang ke Allah, mengajak ke Allah, gitu kan. Ngajak sholat, ngajak untuk berpikir, ngajak untuk belajar. Terus itu belajar. Selalu begitu. Wa an Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah
Haddisni bi amrin a'tasimu bihi. Ini Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah minta nasihat kepada Rasulullah. Haddisni, nasihati, hadis, ucapkan untukku, nasihati aku. Haddisni, ya, atau ya ajarkan aku, dari kata-kata hadis, ucapan kan, hadis, haddisni bi amrin, dengan sesuatu perkara, a'tasimu bihi, yang akan aku pegang, aku jadi pedoman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakan, Rabbiyallahu tsumastaqim, katakan Tuhanku Allah. Lo ngucapan, makanya sering-sering ngomong Allah. Gitu aja. Wasponya Allah itu jadi gitu. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, pelindungku Allah, wakilku Allah. Semuanya tuh. Nah, Rabbi Allah, Rabb itu apa? Rabb itu dia punya 3 pengertian. Rabb itu artinya dia yang menciptakan, dia yang mengatur, ya, dan dia yang mencukupi. Itu Rabb. Mencukupi. Jadi kalau kita sudah bilang Rabb, itu artinya kita sadar bahwa kita ada itu karena Allah. Iya, kita ada karena Allah. Kemudian dia ngatur kehidupan kita, ngapain kita pusing-pusing? Dia atur sama Allah. Udah, gimana urusan nanti nih? Nggak usah ngomong urusan nanti, itu Allah udah atur. Kayak kemarin waktu saya mau kedatangan Gus Baha. Lah Gus Baha kan pasrah ke saya, pokoknya ngurus kamu. Kemudian pimpinan juga gitu, pokoknya acara ini kamu yang Gus Baha. Itu awalnya itu sebelumnya gimana nanti ya, gimana nanti. Habis itu alhamdulillah ingat di pagi hari saya, ngapain saya pusing, wong Allah sudah ngatur semua. Gitu. Kalaupun nggak terjadi ekstrimnya nih, Gus Bah nggak datang gitu kan, ya itu Allah yang ngatur juga kan. Lalu terus ngapain kita stres? Itu tenang akhirnya saya, tenang, jalanin aja sudah, ketemu. Ya. Habis itu malah pimpinan itu ya maunya banyak. Padahal Gus Bah tadinya hanya satu acara, malah pengennya sampai malam. Nambah sampai sore nambah lagi sampai malam. Saya nggak ada kapasitas untuk dan Gus Bah nggak mau diatur-atur kan, bilang sendiri aja sama Gus Bah. Saya nggak mau ngomong, nggak mau ngatur saya. Alhamdulillah mau lagi. Mau sampai malam ini, sampai 11:30 saya menemani beliau. Artinya gini lah, ketika kita bilang Rob itu yang ngatur. Ketika ngatur, makanya dengan kehidupan ini nggak usah terlalu stres. Sudah diatur sama Allah, ngapain kita itu? La tushghil. Nah, nih coba nih. La tushghiluka. Jangan kau sibukkan dengan apa yang sudah diatur Allah. Lo dunia itu sudah diatur Allah. Lo kamu ikut ngatur.
Lagi benar kan? Iya. Dunia itu sudah diatur Allah. Hubungannya dengan usaha gimana? Oh, nanti beda. Usaha itu perintah. Usaha itu perintah, nggak usaha dosa. Lamar itu. Ya kan? Usaha itu perintah, nggak usaha dosa. Tapi stresnya kita itu, jadi gini, mikir boleh, tapi kepikiran nggak boleh. Ya kan? Mikir untuk melakukan sesuatu itu boleh. Tapi kepikiran kemudian membuat kita akhirnya stres. Nanti kalau Gus Baha nggak datang gimana ya? Kalau nggak usah diurus itu, nggak usah dipikirin. Ya iya, makanya usaha boleh. Loh, usaha saya sudah langsung menghadap ke Gus Baha. Ya kan? Itu usaha, wajib itu. Makanya mau, ya kan? Saya berangkat pagi-pagi biar bisa ketemu menyambut di rumahnya Pak Kores. Usaha wajib itu. Tapi nanti di sana ketemu atau tidak, nanti itu nggak usah diurus, ya, nggak usah gitu. Ya. Jadi mikir itu boleh, tapi kepikiran nggak boleh. Maksudnya kepikiran itu gini, memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Itu nggak usah. Itulah makanya orang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak pernah khawatir terhadap apa-apa yang akan terjadi. La khaufun alaihim itu artinya itu. Walahum yahzanun, tidak bersedih apa yang sudah lewat. Yang sudah lewat itu. Nah, contoh yang sudah lewat ya. Begitu Gus Baha sampai malam, hati saya tuh pulang tuh gini, ya Allah, saya nggak enak banget ini, nyeselin kok sampai saya sama Gus Baha begitu gitu kan. Kata istri ini kan, lah emang sampean yang ini enggak, ya udah kenapain dipikirin gitu gitu. Oh iya siap saya bilang gitu kan. Yang penting bukan kita yang ini. Kalau itu maunya beliau, ya sudah, gitu kan. Kenapain harus sedih gitu. Yang sudah terjadi jangan disedihin, yang belum terjadi jangan dikhawatirkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah. Jadi kalau kita sudah bilang Rabbi Allah, ini nasihatnya Rasulullah. Allah itu penciptaku, Allah yang ngatur aku, dan Allah yang mencukupi aku. Ya udah, masalah mencukupi itu udah juga gitu. Gimana nanti saya makannya gimana besok saya matinya di mana? Biar Allah. Masalah saya punya rencana, saya pingin di Pemalang, saya dipingin, itu nggak apa-apa. Tapi ya, iya planning itu tetap. Tapi kalau sampai kita kepikiran nanti kalau saya di Pemalang nggak punya usaha gimana? Wah, nggak usah. Kalau sampai Pemalang kerja lagi. Kenapa kerja? Disuruh Allah. Begitu. Begitu. Prediksi seperti itu bisa. Ya, Kalau di sana pulang itu namanya planning. Kita hanya membuat planning, membuat rencana-rencana. Ya. Habis itu rencana itu dipasrahkan kepada Allah. Kan gini hayatnya nih. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam, apa artinya azam? Tekad bulat. Orang ketika punya tekad bulat tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya. Jangan lupa tawakal kepada Allah. Gitu. Jadi itu perintah. Jadi tidak ada antara tawakal sama usaha itu sesuatu yang beriringan. Oh, tawakal kemudian nggak usaha dosa. Itu. Tawakal aja pokoknya. Tawakal tidak usaha dosa. Jadi usaha itu kenapa usaha? Karena perintah Allah. Gitu.
Bukan karena saya manusia, ya karena saya manusia diperintah Allah gitu. Gitu ya. Iya, gitu. Kenapa saya bekerja? Karena disuruh Allah. Kalau nggak bekerja, dosa karena tidak mematuhi perintah Allah. Bukan nyari rezeki saya kerja. Rezeki sudah dibagi sama Allah. Gitu. Harus kerja. Kalau nggak kerja, kalau akhirnya kan semuanya ibadah tuh. Menjalankan perintah Allah ibadah. Meninggalkan perintah Allah dosa. Kata Rasulullah gini, Qul, katakan, Rabbi Allah. Allah Tuhanku, Allah penciptaku, Allah yang mengaturku, Allah yang mencukupi. Nah, kemudian summastaqim, kemudian kamu harus istiqomah dengan ucapanmu itu. Nah, itu istiqomah. Summastaqim. Jadi mustaqim itu kita katakan, kemudian istiqomah. Jadi kalau udah ngomong Allah itu rasanya udah selesai semua. Jika udah ngomong Allah, selesai semua itu. Bagaimana nggak selesai? Adanya kegiatan itu karena Allah. Nanti diatur sama Allah. Habis itu yang mencukupi Allah. Kita ngomong begitu bukan berarti tanpa usaha. Udah saya rancang semua. Ini nih, contoh kemarin sampai ada hal-hal. Saya itu tidak disuruh oleh pimpinan ke Gus Baha. Inisiatif saya. Tapi saya tahu bahwa Gus Baha ada SK-nya di situ. Pimpinan nggak pernah nyuruh saya ke Gus Baha ke Kudus, itu nggak pernah. Tapi begitu saya jalan ke Kudus, di jalan itu loh, saya WA sama Kasubag, saya ke Kudus nih, mau ke Gus Baha. Saya gitu ya. Saya minta surat tugas, gitu. Dibuatin surat tugas di jalan, gue jalan aja. Ini inisiatif, maksud saya gitu ya, inisiatif. Saya bilang nggak usah dikasih SPD, nggak apa-apa, tanpa uang. Saya bilang gue modal sendiri. Tapi saya ke sono nggak bolos, kan gitu. Yang penting ke sononya nggak bolos, gitu maksud saya. Gitu. Artinya apa? Artinya kita bekerja, meskipun tadi kita, pokoknya kalau udah Allah beres, itu tetap ada langkah-langkah yang harus saya tempuh sebagai manusia. Ini semua perintah. Jangan melanggar juga. Ketika kamu tujuannya baik ke Gus Baha tapi bolos, kan sama saja gitu kan. Hanya saya minta surat tugas dikirim. Jalan. Begitu sampai sana saya menyampaikan ini. Gus Baha senang ternyata. Saya datang. Gitu saya datang. Saya sampaikan ke pimpinan. Pimpinan senang juga. Wah, ya sudah kan. Artinya bukan berarti kalau sudah ngomong Allah semua beres, terus tidak ada langkah-langkah itu. Langkah-langkah itu tidak dijalankan. Tapi benar, pokoknya kalau sudah Allah beres semua udah. Ya. Ini Allah, Rasulullah mengatakan gitu. Lah Rasulullah nasihatnya cuma simpel banget nih. Qul, katakan, Allah Tuhanku. Rabbi Allah. Iya. Judul Rabi ya. Ya. Rabi. Rabi maning. Dudu Rabi. Itu mah orang Cirebon. Rabi. Rabbi Allah. Jadi kalau sudah ngomong Allah, selesai semua. Ya. Karena yakin betul, yakin akan diurus sama Allah, akan disempurnakan sama Allah, akan dicukupi sama Allah. Udah. Paralel dengan ikhtiar maksudnya. Iya. Justru ketika ngomong Allah itu, Allah nyuruh kita ikhtiar. Gitu loh. Kalau kita ngomong Allah berarti Allah itu nyuruh kita bekerja. Allah nyuruh kita
bermusyawarah, wasyawiruhum fil amr. Allah tinggal mendekati. Iya, makanya ketika ngomong Allah itu selesai masalah. Harus itu, Pak. Ya. Harus. Iya. Harus punya keyakinan gitu. Ya. Iya. Oleh gaya. Pokoknya kalau ngomong Allah selesai masalah. Aman semuanya. Aman semua. Jangan lupa ya. Aduh. Nah gitu, aman. Udah ngomong Allah, Rabbi Allah. Aja, Rasul Allah. Ini nasihatnya cuma itu simpel. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Wah ini harus yakin itu, harus yakin. Selesai sama Allah udah semua. Apa yang nggak selesai sama Allah? Boleh. Summastaqim. Kemudian gini, qultu masih mengatakan ya Rasulullah, ma akhfafu ma takhafu alayya. Apa namanya? Akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang paling engkau takuti terjadi pada diriku? Gitu ya. Artinya gitu. Wahai Rasulullah, apa yang engkau takutkan yang terjadi atau yang khawatirkan dariku? Ada pertanyaan. Nah, iya. Itu memang apa namanya? Masya Allah ya. Pertanyaan kan aneh gitu ya. Apa yang kau takutkan akan terjadi pada diriku ini? Apa kata Rasulullah? Fa akhadha bilisani nafsihi. Maka Rasulullah, coba Rasulullah hebatnya dalam mendidik nih. Rasulullah memegang lisannya sendiri. Rasul betul-betul memberikan, bukan hanya begini. Kalau gini kan atau ini kan bisa bibir, bisa ini, bisa kumis. Rasulullah akhadha bilisani nafsih. Pegang. Dan masuk Rasulullah sambil megang. Apa yang takutkan? Nih. Memegang lisannya. Jadi ketika orang sahabat ini, apa yang engkau khawatirkan terhadap diriku ya? Udah gitu doang, udah. Itu dalam banget itu. Masya Allah. Ya. Tsumma qala hadza. Setelah dipegang baru ini. Kalau lagi dipegang kan nggak mungkin ngomong ini kan. Coba megang ini. Nggak mungkin kan. Makanya pegang dulu Rasulullah. Hadza. Itu cara mendidik Rasulullah, menunjukkan mana yang dimaksud bisa mengkhawatirkan lisan itu. Makanya lisan itu ya Allah harus dijaga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahihun. Ya Allah, ini luar biasa. Jadi nasihatnya simple. Ya. Hadis nih, ucapkan, nasihati aku. Coba nasihatnya simple. Rabbi Allah. Udah itu aja dong. Jadi tadi nasihatnya itu cuma itu, Rabbi Allah. Nah, iya Pak, kita ya saya yakin sekali kalau udah Allah udah selesai semua. Udah Allah aman semua. Kalau hari lu mau mulut gimana? Kalau padang Mulutmu harimaumu. Sama-sama. Kalau padang Ya itu mungkin lidahmu akan menerkamu sendiri.
menerkam sendiri. Lidahmu itu akan menerkam kamu sendiri. Kan harimau itu kan bukan binatang piaraan, binatang liar kan. Ya namanya liar. Akibat juga. Ya. Katanya. Jadi kalau sudah Allah selesai semua. Selesai. Hah? Iya, selesai. Gimana Pak Fikri? Ya. Sudah selesai Allah semua beres. Insya Allah. Ya. Istiqomah. Kalau subhanallah semua Iya. nggak ada yang dikhawatirkan. Summastaqim. Mustaqim. Summastaqim. Nah itu harus istiqomah, harus dipegang itu. Pokoknya artinya Rasulullah menghendaki keyakinan kita sama Allah tuh jangan berubah. Gitu maksudnya. Summastaqim. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu akan mencukupi kita dan itu jangan berubah. Jangan berubah, terus kita pegang itu. Beres semua sama Allah. Gimana Pak? Beres sama Allah kan? Semua sama Allah beres. Gimana Pak Ali? Beres sama Allah. Udah. Rabbi Allah. Ini Allah Rasulullah lagi bilang gitu. Allah beres sama Allah. Ya Allah. Ya, itu dan itu memang saya yakini betul ya. Saya yakin itu mau kalau ada Allah itu beres semua Pak. Itu termasuk sedikit Pak. Ya, zikir. Keyakinan juga. Iya. Keyakinan, Pak. Sedikit ya. Yes. Pokoknya ini mengiklankan Allah. Semuanya ada. Rabbi Allah. Yakin juga, Pak. Sudah melatih. A'lan Allah. A'lana itu artinya i'lan. A'lan Allah itu berarti itu. Baik, oke, alhamdulillah semoga kita memang harus yakin bahwa Allah penciptaku, Allah yang mengurusku, Allah yang mencukupi. Selesai semua. Apa yang dikhawatirkan ini? Selesai. Summastaqim, jaga itu. Harus konsisten, jaga itu terus sampai mati. Amin insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.